Study, 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 study. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan lanjutin latihan kita UTBK ya, setiap hari Sabtu biasa kan ya. Nah, di sini masih kayak minggu lalu, aku akan ngasih kalian time buat nge-screenshot si soalnya. Oke, so kita langsung aja ya. Ini dia soalnya ya, soal yang agak simple tapi tetap butuh konsepnya. So, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita akan masuk ke pembahasan yang soal nomor 1 ya. Jadi di sini ada soalnya N mol gas ideal monoatomik mengalami proses seperti pada grafik ini ya. Jadi dari 1 ke 2, 2 ke 3, kemudian 3 ke 1. Terus muter terus ya. Oke, pernyataan yang benar nomor 1 dulu, berarti kita harus cek 1 ke 2. Berarti kita fokus ke 1 2 ini ya. Perhatikan di sini katanya dia adalah isobar, bener nggak ya? Nah, isobar itu adalah tekanan tetap. Nah, dilihat di sini P-nya di 1 ya P1, di 2 juga P2, maka dia tekanannya tetap. So, nomor 1 itu benar ya. Terus kita akan lanjut ke yang 2 ketiga ya. Jadi 2 menuju 3. Kita fokus di sini. Katanya namanya adalah isohorik. Nah, isohorik itu berarti volumenya yang tetap. Kita cek aja di titik 2 V-nya ya V2, di titik 3 juga V2. Berarti volume tetap ya, benar ya. Berarti nomor 2 juga benar. Nah, sekarang nomor 3 ya. Proses 3 ke 1 itu namanya ekspansi ya. 3 ke 1, apakah dia ekspansi? Nah, kalau menurut usahanya kita bisa bagi dua, ada yang namanya ekspansi dan kompresi. Bedanya apa sih? Kalau ekspansi itu gas melakukan usaha ya, atau usahanya positif. Nah, biasanya ini ditunjukin sama garisnya yang ke arah kanan. Kalau kompresi itu gas dilakukan usaha ya, atau negatif usahanya ya. Nah, biasanya ditandai dengan grafiknya arahnya ke kiri kayak gitu. Berarti di sini lihat dari 3 ke 1 arahnya kanan atau kiri? Dia arahnya ke kiri, maka dia sebenarnya namanya adalah kompresi ya, bukan ekspansi. Jadi di sini dia salah. Oke, kita akan lanjut ke yang keempat ya. Usaha pada proses 2 sampai 3 itu 0. Sebenarnya ini kamu udah dapet ya, jawabannya adalah B. Cuma ya kita harus buktiin ya yang nomor 4 juga bener apa enggak gitu kan ya. Nah, udah deh, usaha pada proses 2 ke 3 adalah 0. 2 ke 3 tadi namanya isohorik. Nah, kalau isohorik kita udah tahu usaha itu kan integral PDV ya, atau kalau di sini PDV gitu ya. Berarti delta V-nya adalah 0. Kemudian di sini W-nya makanya sama dengan 0, sehingga kita dapetin hasilnya usahanya adalah 0. So dia benar ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Baiklah, kita akan masuk ke soal yang nomor 2, di mana di sini ada sebuah bola yang terikat di titik A ya, kemudian dilepasin ke titik B. Nah, kira-kira laju bola ketika melalui titik terendahnya berapa gitu ya. Nah, di sini lihat karena dia dilepasin dari titik A, maka V di A itu 0. Kemudian di sini ada titik terendah, berarti ketinggiannya juga 0. Nah, karena ketinggiannya 0, so sebenarnya ini kalau ada kayak gini, kita bisa pakai rumus yang EM aja ya. Jadi hukum kekekalan energi. Energi mekanik di A akan sama dengan energi mekanik di B. Nah, di sini aku akan kasih cara mudah ya. Jadi kalau kalian udah tahu V awalnya 0 ya, tadi di A kan 0. Kemudian H kedua itu 0. Jadi setelah keadaannya 0, maka kamu bisa langsung pakai V sama dengan akar 2GH. Tapi hati-hati di sini, pokoknya V awalnya harus 0, H akhirnya harus 0 ya, nggak boleh salah satu aja atau tidak semuanya gitu ya. Nah, so kita akan nyari H-nya dulu ya, karena di sini kan kagak ada huruf H ya di pilihan ganda. Nah, H itu sama kayak apa? Perhatikan dari sini ya. Dari sini ke sini namanya panjangnya, berarti L ya. H itu merupakan L dikurangi X ya. So, L dikurangi X. Nah, X-nya itu berapa? Kita cek di sini, X-nya adalah, karena dia nilainya di samping, berarti kita bisa pakai the cos Jasin ya, seperti kita biasa itu.
Kalau kalian belum ngerti cos Jasin itu apa, silahkan cek dulu video vektor ya. Nah, dekat pakai cos X ini dekat dengan alfa, maka dia pakai yang cos ya, sehingga hasilnya adalah L cos theta atau L cos alfa di sini ya. Berarti di sini bisa kita masukin L dikurangi L cos alfa. L-nya kita jadiin satu aja, maka dia hasilnya adalah L kali 1 min cos alfa. Nah, kita masukin ke sini hanya diganti aja. So, kita akan dapat ini alias huruf E ya. Udah gitu doang. Gampang kan ya? Nah, hari ini kita cuma 2 soal yang gampang ini. Next time kita akan coba soal-soal yang lebih menantang kali ya. Yang penting bisa cara mudah, tapi ingat cara mudah tetap harus pakai konsep biar kalian nggak perlu ngapalin rumus yang banyak. Gitu aja ya, sampai jumpa minggu depan untuk latihan UTBK. Jangan lupa tonton video lainnya buat memperdalam konsep-konsep kalian biar tambah paham. See you next time. Assalamualaikum.